Lo pernah nggak sih lagi ngerasa capek banget? Kayak lo udah bantuin orang lain terus, dengerin curhat teman, ngalah di kerjaan, jadi tempat sampah emosional buat orang-orang sekitar, tapi giliran lo pengen sendiri sebentar aja, lo malah ngerasa bersalah. Pernah gak? Yang awalnya cuma pengen rebahan sejam 2 jam, jadi kepikiran sendiri. Jangan-jangan gue egois ya? Atau misalnya, lo nolak ajakan nongkrong karena pengen waktu buat diri sendiri, terus kepala lo mulai ribut. Duh, nanti gue dibilang sombong gak ya? Lucunya, nggak ada yang nyalahin lo secara langsung, tapi justru suara di kepala lo sendiri yang nyerocos kayak radio rusak. Ih, kok mikirin diri sendiri sih? Orang lain juga butuh lo tahu. Lo berubah deh sekarang. Dan di situ lo mulai mikir, apa iya ya gue jahat karena pengen milih diri gue dulu? Padahal ya enggak juga. Tapi emang dari kecil kita udah dibiasain buat mikirin orang lain duluan, disuruh ngalah, disuruh jadi baik, disuruh jadi anak yang ngerti, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya ngerti dan dengerin diri sendiri. Kita tumbuh di lingkungan yang bilang, jangan egois, orang baik tuh selalu ada buat orang lain. Tahan aja, yang penting nggak nyakitin orang. Tapi kita nggak pernah dikasih ruang buat nanya, kalau gue terus-terusan gak milih diri gue sendiri, siapa yang bakal milih gue? Makanya hari ini kita ngobrolin soal ini. Tentang self-love, tentang gimana caranya nyayangi diri sendiri tanpa ngerasa bersalah, dan yang paling penting, kenapa self-love itu bukan egois. Kita bakal bahas dari sisi psikologi juga, tapi tenang, gak bakal ngebosenin. Gue janji, ini bukan obrolan berat, ini obrolan yang seharusnya udah kita mulai dari dulu. Karena percaya deh, belajar sayang sama diri sendiri itu bukan hal yang egois, justru itu langkah pertama supaya lo bisa jadi manusia yang utuh, yang kuat, yang sadar, dan yang bisa beneran hadir buat hidupnya. So, siap? Tarik nafas dulu. Sekarang waktunya lo dengerin cerita tentang lo yang mungkin selama ini lo lupain. Jadi gini, abis lo mulai sadar, oke, kayaknya gue butuh waktu buat diri gue sendiri. Terus lo mulai jaga jarak dikit dari orang-orang. Mungkin lo milih buat nggak ngebales chat secepat biasanya, atau nolak ajakan nongkrong. Tiba-tiba muncul rasa yang nyebelin banget. Rasa bersalah. Dan anehnya, itu bukan karena orang lain marah, tapi karena lo sendiri yang ngerasa, gue jahat nggak ya? Duh, takut dibilang nggak peduli. Padahal ya, lo cuma lagi capek, lo cuma pengen napas, tapi kenapa rasa salahnya tuh segede itu? Coba kita flashback dikit. Lo ingat nggak waktu kecil, lo pernah nolak minjemin mainan, terus orang dewasa bilang, jangan pelit dong, kamu kan harus berbagi. Atau waktu lo bilang males bantu-bantu, langsung dibilang, ih dasar egois, gak sayang keluarga. Nah itu tuh, sejak kecil kita udah disuntik pemikiran kalau menolak sama dengan egois. Kalau menjaga diri sendiri sama dengan salah. Kalau ngutamain perasaan sendiri sama dengan gak peka. Dan itu semua kebawa sampai sekarang. Kita jadi orang yang takut nolak, takut dibilang berubah, takut dikira gak peduli. Padahal sebenarnya kita cuma pengen hidup dengan lebih jujur sama diri sendiri. Kita jadi people pleaser, iyain semua permintaan orang biar gak bikin kecewa. Tapi lo sadar gak sih, semakin lo bilang iya ke semua orang, semakin sering juga lo bilang gak ke diri lo sendiri. Dan itu yang pelan-pelan bikin lo hilang arah. Lo nggak tahu lagi sebenarnya lo pengen apa, lo suka apa, lo butuh apa. Gue kasih perumpamaan ya. Bayangin lo punya baterai kayak HP. Setiap lo bantu orang lain, baterainya kepake. Tapi lo nggak pernah ngecharge, nggak pernah istirahat, nggak pernah isi ulang. Apa yang terjadi? Ya lama-lama lo lobat. Tapi bedanya kalau HP tinggal colok ke charger.
Lo kadang udah burnout parah baru sadar, oh gue lupa ngejaga diri gue sendiri. Makanya, rasa takut dibilang egois itu datang karena selama ini lo terlalu sering ngelatih diri lo buat nyenengin orang lain, tapi jarang banget nanya ke diri sendiri, lo sebenarnya butuh apa sih? Nah, sekarang kita bahas hal yang sering banget bikin orang salah paham. Self-love itu bukan selfish, tapi kenapa banyak orang, bahkan diri kita sendiri, ngerasa gitu? Jawabannya, karena dari luar, self-love kelihatannya mirip sama selfish. Sama-sama mikirin diri sendiri, padahal sebenarnya maknanya beda jauh. Coba gini deh, selfish itu lo ngerugiin orang lain demi kepentingan lo. Lo cuma peduli sama diri lo tanpa empati. Lo bikin hidup lo nyaman, tapi bikin hidup orang lain susah. Contoh, temen lo minta bantuan karena dia lagi dalam situasi darurat, tapi lo nolak bantu cuma karena lo males gerak, padahal sebenarnya lo bisa. Itu selfish. Self-love itu beda. Lo jaga diri lo dulu biar lo bisa bantu dengan tulus. Lo tahu batasan lo, kapan lo bisa hadir, kapan lo perlu istirahat. Lo sadar, gue penting, tapi bukan berarti gue doang yang penting. Contoh, lo lagi burnout parah, temen lo ngajak nongkrong. Lo bilang, maaf ya, hari ini gue bener-bener butuh waktu buat diri gue. Tapi nanti kalau udah better, gue pasti kabarin. Itu self-love. Perumpamaannya kayak gelas air. Lo adalah gelas kosong. Orang-orang di sekitar lo adalah gelas lain yang juga butuh air. Kalau lo terus-terusan ngisi gelas orang lain tapi gelas lo sendiri kosong, lo bakal kehabisan. Lo jadi ngerasa hampa, kosong, capek, bahkan mungkin marah sendiri. Tapi kalau lo isi dulu gelas lo sampai penuh, bahkan sampai luber, lo bisa ngasih ke orang lain tanpa kehilangan apa-apa dari diri lo. Self-love itu bukan gue doang yang penting, tapi gue juga penting. Dan percaya deh, orang yang bisa sayang sama dirinya sendiri itu justru punya kapasitas lebih gede buat nyayangi orang lain. Karena dia udah nggak nyari-nyari pengakuan dari luar. Dia udah tahu, gue cukup, bahkan kalau nggak semua orang ngerti gue. Lo pernah nggak ngerasa aneh aja kalau ada orang yang tulus sayang sama lo? Kayak pas ada yang muji lo malah ngerasa nggak nyaman. Atau pas lo dapat kebaikan dari orang, lo langsung mikir, dia pasti ada maunya deh. Dia belum tahu sisi jelek gue aja. Atau bahkan lebih parah, lo sendiri nggak bisa ngomong ke kaca dan bilang, gue sayang sama lo. Kenapa sih kita bisa sampai segitu asingnya sama diri sendiri? Jawabannya kadang nggak sesederhana karena trauma masa kecil, tapi iya, sebagian besar akar dari semua ini datang dari cara kita tumbuh dan dibentuk waktu kecil. Waktu lo masih anak-anak, lo belajar tentang dunia dari satu hal utama, cara orang lain memperlakukan lo. Kalau lo tumbuh di lingkungan yang penuh tuntutan, yang setiap nilai ulangan harus sempurna, yang tiap kali lo nangis dibilang lemah, yang tiap lo gagal dikasih tatapan kecewa, pelan-pelan otak lo mulai nulis narasi ini. Gue cuma layak disayang kalau gue berhasil. Gue cuma pantas dihargai kalau gue nurut. Kalau gue nunjukin sisi lemah gue ditolak. Dan itu nempel sampai lo gede. Lo jadi orang yang susah nerima pujian, lo nggak nyaman dikasih perhatian, lo bahkan bisa jadi orang yang selalu ngejar pencapaian cuma buat ngerasa cukup. Lo nggak sadar, tapi sebenarnya lo lagi hidup sambil ngejar satu hal, validasi. Karena jauh di dalam hati lo ngerasa, gue belum cukup. Dan ironisnya, ini semua bikin lo susah buat self-love. Karena setiap kali lo mencoba sayang sama diri lo, suara kecil itu muncul lagi. Emang lo pantas? Lo nggak sebagus itu tahu. Gue kasih analogi. Bayangin lo nanam tanaman, tapi dari awal lo siram pakai air kotor. Tanamannya tetap tumbuh sih, tapi daunnya keriting, batangnya lemah, akarnya rapuh. Nah,
Self-love itu kayak ngebangun ulang akar lo. Lo ganti air kotor itu dengan air bersih. Lo ulangin dari awal dengan pola yang baru, yang sehat, yang penuh kasih. Emang butuh waktu. Emang nggak instan. Tapi lo bisa. Dan lo berhak. Lo bukan luka lo. Lo bukan label yang orang tempelin dari kecil. Lo bukan kegagalan masa lalu lo. Sekarang kita ngomongin dampaknya. Apa yang sebenarnya terjadi kalau self-love gak pernah kita bangun? Dan gua kasih tahu dari sekarang ya, ini lebih sering terjadi daripada yang lo kira. Poin 1. Lo jadi nyari cinta dari tempat yang salah. Karena lo gak pernah ngerasain dicintai sama diri sendiri, lo jadi lapar banget akan cinta dari luar. Lo rela di ghosting berkali-kali, rela jadi cadangan, rela jadi yang penting dia masih butuh gue dikit-dikit. Semua itu karena lo pikir daripada nggak ada yang sayang sama gue sama sekali. Padahal itu bukan cinta, itu ketergantungan. Poin 2, lo jadi nggak punya batasan. Lo gak bisa bilang enggak, lo ngerasa semua orang harus suka sama lo, dan lo takut kehilangan relasi meskipun relasi itu bikin lo sakit. Karena di kepala lo, ditinggalin itu lebih buruk daripada dijadiin tempat sampah. Poin 3, lo jadi perfeksionis toksik. Karena lo mikir, kalau gue gak sempurna, gue gak layak disayang. Akhirnya, tiap lo bikin kesalahan dikit aja, lo hajar diri lo sendiri habis-habisan. Lo jadi hakim paling kejam buat diri lo sendiri. Poin 4, lo overthinking segalanya. Karena lo gak percaya sama diri lo sendiri. Lo gak bisa ambil keputusan tanpa minta 3-4 opini dulu. Lo takut salah, takut gagal, takut bikin orang kecewa. Padahal semua orang salah, semua orang gagal. Tapi karena lo nggak punya fondasi cinta buat diri lo ngerasa kalau gue gagal berarti gue nggak ada harganya. Poin 5, lo kehilangan diri lo sendiri. Ini yang paling nyesak. Lo nggak tahu sebenarnya lo suka apa. Lo nggak tahu kenapa lo ngerasa kosong. Lo ngejalanin hari kayak robot, kerja, scroll medsos, tidur, ulang lagi. Dan yang paling tragis, lo bisa ada di tengah banyak orang, tapi ngerasa sendirian banget. Self-love bukan cuma tentang me time atau spa. Self-love adalah pondasi. Tanpa self-love, hidup lo dibangun di atas pasir. Gampang goyah, gampang hancur. Lo pasti sering lihat quotes di Instagram kayak, pilih diri lo, tinggalkan semua yang bikin lo capek. Jangan peduliin omongan orang. Lo nggak punya kewajiban buat bikin orang lain bahagia. Sekilas, itu terdengar empowering, keren. Tapi lo pernah ngerasa nggak sih kadang-kadang semua itu malah bikin lo makin menjauh dari kenyataan? Self-love tuh penting, tapi kalau nggak ngerti konteksnya, itu bisa berubah jadi ego yang dibungkus glitter. Namanya toxic self-love atau toxic independence. Contohnya gini, Pin, lo mutusin buat ninggalin semua temen lo karena lo pengen healing sendiri, padahal sebenarnya lo cuma lagi males komunikasi dan nggak mau ngurus konflik. Pin, lo nolak feedback dari orang terdekat karena lo ngerasa gue udah cukup, gue nggak perlu diubah. Pin, lo pakai alasan self-love buat nyari pembenaran atas semua keputusan impulsif lo, termasuk yang merugikan orang lain. Analoginya gini deh, self-love itu kayak makan makanan sehat. Tapi kalau lo makannya berlebihan, bahkan yang sehat pun bisa bikin lo sakit. Kayak lo makan alpukat tiap hari 5 buah. Niatnya sih sehat, tapi kolesterol lo naik juga. Sama halnya dengan self-love. Kalau lo nggak paham esensinya, lo bisa kebablasan dan jadinya self-centered. Jadi gimana sih cara self-love yang sehat? 1. Punya batasan tapi juga punya empati. Self-love yang sehat ngerti kapan harus bilang enggak, tapi juga tahu cara bilangnya tanpa nyakitin orang. Bukan, nggak mau bantu lo, urusan lo bukan urusan gue. Tapi, gue pengen bantu, tapi gue juga harus jaga kondisi gue sekarang. 2. Mau berkembang bukan ngotot diterima apa adanya terus.
Self-love itu bukan berarti lo diem di zona nyaman dan bilang, inilah gue, terima aja. Itu namanya pasrah. Self-love sejati tuh bilang, gue sayang sama diri gue sekarang, tapi gue juga pengen bantu dia tumbuh jadi lebih baik. 3. Gak pakai healing sebagai tameng buat kabur. Healing tuh penting, tapi bukan alasan buat ninggalin semua tanggung jawab hidup. Kalau lo kabur dari masalah dengan dalih, gue lagi fokus sama diri gue, lo bukan healing, lo lagi ngumpet. 4. Terbuka sama feedback. Orang yang self-love itu cukup dewasa buat dengerin kritik tanpa langsung merasa diserang. Karena dia tahu, kritik itu bukan ancaman, tapi alat bantu tumbuh. Self-love itu bukan pelarian, tapi rumah. Rumah buat lo kembali, istirahat, ngaca, lalu balik ke dunia dengan versi lo yang lebih sadar. Dan rumah yang nyaman itu bukan rumah yang nutupin semua jendela dan ngurung diri di dalam, tapi rumah yang terbuka, penuh cahaya, dan siap ditempati dengan damai. Oke, sekarang kita bahas. Dari sisi psikologi, kenapa sih self-love itu penting banget buat kesehatan mental dan emosional? Dan ini bukan cuma omongan motivator, ini udah banyak dibuktikan lewat riset. 1. Self-love menurunkan stres dan depresi. Ada penelitian dari Christine Neff, seorang psikolog yang fokus di topik self-compassion. Dia bilang, orang yang punya self-love cenderung punya kemampuan lebih tinggi dalam mengelola stres. Kenapa? Karena mereka nggak ngegas diri mereka sendiri pas gagal. Misalnya, orang yang nggak punya self-love, gue gagal, ya pantes aja, emang gue nggak bisa apa-apa. Orang yang self-love-nya kuat, gue gagal, tapi itu bagian dari proses belajar, gue coba lagi. Lihat bedanya, yang satu menghukum, yang satu mengayomi. Dan itu efeknya nyata. Self-love bikin lo punya daya tahan mental lebih kuat. 2. Self-love meningkatkan hubungan sosial. Orang yang punya self-love gak menggantungkan harga dirinya dari validasi orang lain. Artinya, dia bisa punya relasi yang lebih jujur dan sehat. Dia gak maksa orang lain buat selalu mengisi kekosongan dalam dirinya. Dia bisa bilang iya dan enggak tanpa drama. Dia nggak takut ditinggalin, karena dia tahu, gue cukup bahkan kalau orang lain nggak ngerti gue. Dan ini bukan berarti dia cuek, justru karena dia cukup, dia lebih mampu memberi tanpa pamrih. 2. Self-love meningkatkan produktivitas dan fokus. Ketika lo berhenti ngegas diri lo sendiri, lo jadi punya ruang buat berkembang. Self-love itu bukan memanjakan diri terus rebahan doang. Justru, self-love bikin lo punya motivasi yang lebih jernih. Karena lo nggak ngelakuin hal buat diakui, tapi karena lo tahu diri lo layak dapat yang terbaik. 4. Self-love adalah fondasi dari self-regulation. Lo tahu kenapa banyak orang susah kontrol emosi? Karena di dalam mereka haus cinta. Mereka gampang tersinggung, defensif, reaktif, karena mereka belum punya pondasi self-love. Dan psikologi bilang, orang yang punya secure attachment sama dirinya sendiri cenderung lebih stabil secara emosional. Self-love ngasih lo kemampuan buat pause, buat mikir sebelum bereaksi, buat bilang, gue lagi marah, tapi gue nggak harus nyakitin orang. Jadi, kalau ada yang bilang, ngapain sih self-love terlalu fokus sama diri sendiri itu lemah? Jawab aja pelan-pelan. Justru karena gue cinta sama diri gue bisa lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang dalam ngejalanin hidup. Lo pasti pernah lihat konten kayak gini di TikTok. Self-love day. Musik estetik, bikin bath bomb, sheet mask, makan cake sambil nonton Netflix. Dan itu nggak salah ya, itu bagian dari self-love juga, self-care secara fisik. Tapi masalahnya muncul pas orang nganggep itu doang sebagai bentuk cinta ke diri sendiri. Padahal, self-love tuh jauh lebih dari sekedar rebahan cantik atau kopi susu sore-sore. Gue kasih lo satu kalimat. Self-love itu bukan soal ngasih yang enak ke diri lo, tapi soal ngasih yang sehat. Dan kadang, yang sehat itu nggak selalu nyangan. Kayak,
Lo maksa diri lo bangun pagi karena lo tahu lo butuh ritme hidup yang lebih stabil, padahal lo masih ngantuk dan rebahan lebih tempting. Lo mulai journaling dan ngeluarin emosi lo yang selama ini lo pendam, padahal rasanya berat dan bikin mata berkaca-kaca. Lo mutusin buat keluar dari hubungan yang gak sehat, padahal lo masih sayang dan belum siap ngelepas. Lo belajar disiplin bukan karena lo keras kepala, tapi karena lo sadar diri gue butuh struktur biar bisa berkembang. Jadi, me time itu oke, tapi jangan berhenti di situ. Karena kadang self-love itu bukan soal memanjakan, tapi soal mendisiplinkan dengan kasih. Analogi gampangnya, lo sayang anak lo, masa lo biarin dia makan es krim tiap hari? Kadang lo harus bilang, enggak, kamu makan sayur dulu, itu yang baik buat kamu. Sama kayak lo ke diri sendiri, self-love kadang artinya lo bilang, lo boleh sedih tapi jangan kabur. Lo capek tapi pelan-pelan kita jalan lagi yuk. Lo salah tapi lo nggak jahat, kita bisa belajar. Self-love bukan buat ngeluarin lo dari masalah, tapi ngebantu lo kuat dan sadar waktu lo di dalam masalah. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling krusial. Bagian yang mungkin gak semua orang sadar mereka alamin. Suara di dalam kepala kita. Suara yang suka bisik-bisik. Gagal mulu, lo gak cukup, coba lo gak begini kemarin, mungkin sekarang gak kayak gini, lo gak layak. Dan yang paling nyebelin, suara itu gak datang dari luar, itu dari dalam, dari diri lo sendiri. Gue pernah baca istilah yang dalam banget. The way you talk to yourself becomes your inner reality. Artinya, cara lo ngomong ke diri lo, walaupun cuma di kepala, itu pelan-pelan membentuk cara lo ngelihat hidup, cara lo ngelihat diri lo, dan cara lo ngelihat masa depan. Dan suara itu nggak muncul tiba-tiba. Biasanya, itu bentuk rekaman dari pengalaman lama. Omongan orang tua waktu lo kecil, komentar guru yang nyelekit, sindiran dari teman sekolah, perbandingan-perbandingan yang bikin lo ngerasa lo kalah. Sekarang pertanyaannya, lo mau hidup lo dipandu terus sama suara lama itu, atau lo mau ganti rekamannya? Kita bisa. Self-love yang sejati dimulai saat lo sadar lo bisa ngomong dengan cara yang baru ke diri lo sendiri. Bukan dengan ngasih afirmasi palsu ya, tapi dengan ngomong jujur dan penuh empati. Contoh, X, gue gagal lagi, emang gue bodoh. Cakap, gue kecewa, iya, tapi ini pelajaran, gue manusia biasa. X, gue jelek, gak akan ada yang suka sama gue. Cakap, gue belum percaya diri hari ini, tapi gue gak akan ngehina diri gue sendiri. X, gue nyebelin banget, gak ada yang betah dekat gue. Cakap, gue punya hal buat diperbaiki, tapi gue juga punya sisi baik yang layak dihargai. Analoginya begini, lo pernah ngomelin temen lo pas dia nangis karena masalah? Enggak kan? Lo pasti bilang, gak apa-apa, lo udah kuat banget bisa sejauh ini. Nah, coba sekarang bayangin, gimana kalau lo bisa ngomong kayak gitu ke diri lo sendiri? Itu self-love yang paling dalam, bukan di masker wajah, tapi di cara lo menyentuh hati lo sendiri. Proses berdamai sama inner voice itu gak instan, tapi lo bisa mulai dari hal kecil. Nulis semua pikiran negatif lo, terus lo lawan satu-satu dengan versi yang lebih realistis dan penuh kasih. Dengerin podcast atau suara yang membangun, biar kepala lo pelan-pelan kebanjiran narasi baru. Berdiri depan kaca dan bilang, gue lagi belajar sayang sama lo. Gak langsung bikin lo sembuh, tapi itu bikin lo ingat, lo berharga. Coba tarik napas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Sekarang tanya diri lo, udah berapa lama gue hidup sambil ngerasa gak cukup? Udah berapa lama lo jadi musuh buat diri sendiri?
Udah berapa lama lo ngejar cinta dari orang lain, padahal yang lo butuhin cuma pelukan dari diri lo sendiri? Self-love itu bukan sesuatu yang bisa lo dapat dalam semalam. Bukan kayak checklist yang bisa lo centang. Bukan kayak skincare yang lo pakai 7 hari terus glowing. Self-love itu kayak pulang. Pulang ke versi diri lo yang pernah lo tinggalin. Pulang ke suara hati lo yang dulu pernah diredam. Pulang ke luka-luka lama yang selama ini lo tutupin biar gak kelihatan rapuh. Dan begitu lo sampai di sana, lo bakal pelan-pelan sadar. Lo gak pernah kurang. Lo cuma belum sempat dengerin diri lo sendiri. P. Lo gak egois karena milih buat jaga kesehatan mental lo. P. Lo gak jahat karena nolak hal yang gak sehat buat lo. P. Lo gak berubah jadi orang buruk cuma karena lo belajar pasang batasan. P. Lo bukan selfish. Lo cuma akhirnya sadar, gue juga manusia. Dan gue juga butuh disayang. Dan percaya deh, orang yang paling bahagia itu bukan yang hidupnya selalu mulus. Tapi mereka yang bisa duduk sama luka-lukanya, ngobrol sama traumanya, dan bilang, gue tahu lo pernah sakit, tapi gue janji mulai sekarang gue jagain lo. Self-love bukan berarti lo berhenti tumbuh. Justru karena lo sayang sama diri lo mau tumbuh. Bukan buat orang lain bangga, tapi buat lo bisa berdiri di depan kaca, lihat mata lo sendiri dan bilang, "Thank you ya, udah kuat sejauh ini." So, mulai hari ini, coba perlakukan diri lo kayak lo perlakuin orang yang paling lo sayang. Dengerin dia, hargain dia, maafin dia, banggain dia, dan jangan pernah tinggalin dia lagi. Karena dia yang lo lihat tiap hari di kaca itu adalah orang yang akan hidup sama lo sampai akhir, sampai detik terakhir. Dan dia pantas dicintai sama lo sendiri. Kalau lo nonton video ini sampai habis, itu tandanya ada bagian dari diri lo yang udah siap buat sembuh, udah siap buat pulang, udah siap buat sayang, bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke orang paling penting dalam hidup lo, diri lo sendiri. Jadi, terima kasih udah dengerin sampai akhir. Mulai hari ini, pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru, tapi jalan terus. Satu langkah kecil pun gak apa-apa, asal arahnya pulang ke diri lo. Kalau lo merasa konten ini berarti buat lo, jangan lupa kasih tanda. Entah itu komentar, share ke teman yang butuh, atau cukup bilang ke diri sendiri. Gue mulai belajar, dan itu udah cukup luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay kind, stay conscious, stay loving, especially to yourself.